Hisab ini perhitungannya, ru'yat ini adalah praktek atau pengamatannya gitu, pembuktiannya. Pencetus ilmu falak itu Nabi Idris. Ada salah satu alat namanya rubu' mujayyab, seperempat lingkaran. Berdasar riwayat itu awalnya bulat, kemudian rebutan 4 makhluk, manusia, jin, setan, sama malaikat. Awalnya memang itu untuk mengukur waktu. Lah ternyata alat ini kalau masih bulatan itu bisa juga ngitung jodoh, kemudian ngitung nasib bahkan. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita kembali lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Dan hari ini cukup istimewa karena kita akan ngobrol banyak tentang sesuatu yang dekat dengan platform Ikhbar. Biasanya kalau kayak sekarang nih jelang Lebaran atau jelang Ramadan, dari berbagai ormas Islam itu melakukan ru'yatul hilal, kemudian setelah mendapatkan hasil mereka akan mengikhbarkan. Jadi ikhbar itu sangat dekat dengan pembahasan ini, yaitu tentang ru'yatul hilal dan banyak perangkat lainnya. Kita akan mengupas tuntas itu dengan menghadirkan alhamdulillah Kang Gifar. Beliau adalah, jangan lihat mudanya ya kawan-kawan Ikhbarian, jangan melihat mudanya. Ini manusia langka karena beberapa quote atau ungkapan keagamaan kita, ada beberapa ilmu yang bakal diasingkan atau asing atau ditinggalkan peradaban manusia. Selain faraid, diantaranya adalah falak. Jadi entah falaknya atau Kang Gifar yang bakal diculik oleh peradaban. Nanti kita juga sentuh soal itu. Kang Gifar, terima kasih sudah datang. Sebelum kita menagih Kang Gifar untuk memberikan banyak inspirasi dan pengetahuan buat kita cek dulu di ikhbar.com ada berita apa yang memiliki relasi yang kuat dengan pembahasan kita hari ini. Yang pertama ada dari kanal Tadris, ini ulasan soal fikih dan hadis, tafsir itu. Judulnya bingung dengan perbedaan awal Ramadan, ini solusinya menurut fikih. Tapi kalau disimpulkan secara padat, ini perspektif dari NU, Ahlussunnah wal Jamaah, yang memposisikan ulil amri sebagai patokan. Jadi harus berdasarkan keputusan dari pemerintah untuk meyakini satu Ramadan itu atau satu Syawal itu kapan, melalui tentu Kementerian Agama. Nah, berita yang kedua ada cara mudah menghafal nama-nama bulan Hijriah. Tips menarik dari Ustazah Fathia bahwa kita membayangkan tetangga kanan kiri aja yang namanya Musa, Rara, sama Juju. Musa itu singkatan dari Muharram, Safar. Kemudian Rara itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian di tetangga sebelah kirinya itu ada Rasa, Rasya, Zuzu. Rasa itu Rajab, Sya'ban, kemudian Rasya itu Ramadan dan Syawal. Ya masih sedikit rumit sih, tapi minimal mengurangi kepusingan kita atau keterasingan kita terhadap bulan-bulan Hijriah. Oke, langsung saja. Matur nuwun Kang Gifar sudah hadir. Sami-sami. Yang pertama, kita itu kalau besok nih mulai Lebaran itu hilalnya udah terlihat belum gitu. Sampai melihat hilal itu jadi istilah kemana-mana Kang Gifar. Gaji belum turun, proyek belum cair, itu hilalnya udah terlihat belum? Hilal belum terlihat. Iya. Hilal itu apa sih Kang? Yang secara spesifik, secara gampang lah buat teman-teman yang saya yang awam dan teman-teman Genji itu mudah dipahami. Hilal itu apa? Dicari-cari banyak orang jelang Ramadan dan Lebaran. Monggo. Sebelumnya terima kasih Kang Sobi Hadan dan seluruh tim Ikhbarian. Langsung saja, hilal ini salah satu istilah yang dia itu viralnya setahun sekali atau setahun 2 kali mungkin. Hanya awal Ramadan dan awal Syawal. Dan berdekatan dengan THR. Dan berdekatan dengan THR. Ini hilal yang paling utama juga katanya. Hilal itu secara bahasa dan istilah gampangannya adalah bulan sabit. Bulan sabit yang masih berbentuk atau bulan baru. Dalam Quran beberapa ayat menyebutkan, diantaranya di Al-Baqarah itu ada yas'alunaka 'anil ahillah. Itu dalam bentuk jamak. Hilal adalah bulan sabit sebagai penunjuk masuknya bulan baru. Itu hilal. Secara singkatnya demikian. Di tanggal 1 sampai tanggal 2 itu masih belum bisa terlihat secara kasat mata telanjang. Jadi kalau mungkin kita kenal beberapa istilah bulan dalam bahasa Arab, itu ada syahrun, ada qamar, ada badrun, ada hilal. Syahrun itu bulan ya, Januari, Februari, Muharram, Safar, waktu dalam arti waktu.
Sedangkan Qamar adalah bulan yang ya bulan biasa aja yang kita lihat sehari-hari. Kemudian Badrun itu khusus tanggal 15 purnama. Nah, hilal ini khusus di tanggal 1 bulan Sabit itu sebagai penunjuk masuknya waktu atau bulan baru. Ini enaknya talkshow sama kiai itu. Ada ayat Qur'annya, ada analisa bahasa Arabnya, karena bahasa Arab itu ajaibnya gitu Kang ya. Setiap fase itu punya bahasa Punya bahasanya tersendiri. masing-masing. Jadi kalau Indonesia kan ya bulan selesai gitu. Bahkan kita kalau tidak berdasarkan atau mengandalkan syakul kalamnya, kita nggak ngerti ini bulan waktu apa bulan fisik wujud gitu ya. Nah, itu Kalau itu beda-beda ya. beda-beda kalau di bahasa Arab. Menarik. Jadi hilal itu ya yang sebagai penanda ini sudah masuk Masuk bulan baru. gitu. Dan itu hanya bisa dilihat dengan Kalau untuk tanggal 1 untuk zaman sekarang hanya bisa dilihat melalui alat-alat canggih ya teleskop. Dan itu juga ada kriterianya teleskopnya itu. Nah, kalau jenengan kan praktisi ru'yatul hilal, kalau diminta pemerintah atau NU gitu untuk melakukan ru'yat di Cirebon gitu ya. Pernah dapat cerita nggak Kang? Sebelum sekarang kan mengandalkan teleskop dong. Betul. Sebelum ada teleskop itu pakai apa Kang? Apa pakai cukup gini aja? Kayak ngerjain anak kecil gitu. Itu Kalau- ada cerita nggak? Kalau saya karena pertama kali ru'yatul hilal itu 2012 kan. 2012 itu sudah teleskop sudah banyak lah. Iya, iya. Cuman kalau cerita unik mungkin ada salah satu tempat saya nggak sebut namanya gitu, dan itu ngeyel gitu. Itu masih pakai alat tradisional, alat tradisional itu pakainya kayu. Ya ada memang itu instrumen alat falak itu namanya rubuk mujayyab. Dan juga ada beberapa alat yang itu full itu tradisional semua. Dan secara logika, secara keilmuan juga nggak mungkin bisa untuk melakukan ru'yatul hilal. Dan itu kekeh. Tapi di masa awal alat itu ditemukan memang cukup membantu Memang kali cukup ya. membantu. Tapi setelah ada teleskop ya lebih akurat Ya, teleskop. lebih akurat teleskop dan tidak mungkin, mustahil kan, nggak bisa dilihat kalau pakai alat-alat tradisional tadi. Gitu. Hilal sebagai penanda awal baru. Tapi apakah memang ru'yatul hilal itu cukup ketika nemu, itu prakteknya gimana sih, kita awam nih? Karena penjelasan tadi misalnya, oh bulannya sudah terlihat, oke besok Ramadan, oke besok Lebaran. Atau ada memang perangkat tools atau metode lainnya yang harus dipahami kan? Sebetulnya untuk ru'yatul hilal itu untuk praktek ru'yatnya ya sesimpel itu Kang, hanya teropong saja. Tapi memang sebelum kita praktek ru'yatul hilal itu harus tahu dulu hilal itu bentuknya gimana sih gitu. Jangan-jangan alien disangka bulan sabit gitu. Atau jangan-jangan cahaya lampu rumah Iya, tetangga iya, misalnya iya, disangka, iya. wah ini bias cahaya apa Iya, juga. Makanya ada beberapa kriteria tempat untuk ru'yatul hilal dan juga peru'yah. Itu juga ada kriterianya Kang. Misalnya Makanya waktu itu sempat rame, ada yang tengah kota ngerasa ngotot nah itu dapat hilal gitu ya. misalnya harus bebas dari polusi cahaya misalnya itu nggak bisa. Polusi udara paham saya, polusi suara saya paham. Polusi cahaya itu kayak apa? Nah, polusi cahaya tadi di tengah-tengah kota misalnya itu. Ini arah untuk ke ufuk, arah baratnya ini itu apakah banyak cahaya-cahaya yang bisa mendistract, bisa mengganggu proses ru'yat enggak gitu. Misalnya kita ru'yat di Gebang, nembak ke sana ternyata di bawahnya lagi ada pasar malam gitu, Nah, pakai misalnya gitu. Ini pakai lampu tembak itu. Atau banyak sih pantulan cahaya yang mungkin banyak mendistract gitu. bias-bias cahaya begitu. Apalagi kalau melihat hilal itu sangat kecil banget. Kecil sekali. Jadi kalau ukuran pulpen tuh hanya satu seceleret lah kalau kata orang Jawa gitu. Hilal itu mulai atau bulan itu mulai bisa dilihat dengan mata telanjang itu mulai tanggal berapa sih Mem? Normalnya mulai tanggal 4 dan sampai 5 lah. Itu udah mulai jelas. membentuk yang mulai membentuk yang kayak sabit begitu. kayak logo-logo negara Islam itu ya mulai. Nah, kayak logo-logo negara Islam itu. Itu baru bisa. Kan ada hisab, ada ru'yat. Orang melakukan ru'yatul hilal itu bukan berarti tidak percaya hisab dong. Iya kan, karena yang awam bagi kita itu biasanya, wah ini pertentangan antara kelompok hisab dan ru'yat. Gitu kan. Padahal enggak. Itu prakteknya secara jelas gimana ceritanya kan? Jadi memang dalam ilmu falak itu, ilmu falak sering disebut hisab, sering disebut ru'yat. Dan memang dua metode ini selalu digunakan. Hisab ini perhitungannya, ru'yat ini adalah praktek atau pengamatannya gitu, pembuktiannya. Jadi sebelum orang itu menuju ke ru'yah, dia harus menghisab dulu kemungkinan-kemungkinan kapan bisa diru'yah, kemudian berapa derajatnya gitu. Jadi tidak bisa langsung ru'yat juga. Nah, orang yang ru'yat
itu bukan berarti dia meninggalkan hisab, justru proses Iya, awalnya harus melalui hisab dulu gitu, untuk menentukan bagaimana sih atau kapan sih gitu, kemudian posisinya di mana, itu berapa derajat, jam berapa gitu, terbenamnya matahari jam berapa, nah itu prosesnya melalui hisab dulu kan, menghitungan dulu, baru kemudian ru'yat. Jadi bukan berarti orang ru'yatul hilal itu berseberangan dengan orang yang pakai metode hisab, karena yang ru'yatul hilal pun pakai itu kan. Betul. Nah, pertentangan atau perbedaan ini kan selalu dimaknai negatif dalam Islam ya. Tapi kalau menghadap-hadapkan itu, kalau mau menghadap-hadapkan, ini sebenarnya nggak salah, nggak sama-sama nggak salah atau sama-sama nggak benar mutlak ya. Tapi kalau mau dihadap-hadapkan, kita paham pertentangan metode ini antara apa dengan apa, Kang? Sebenarnya kan antara ru'yat dan hisab itu apa ya, perbedaan mungkin di Indonesia udah tahu lah kan ya. Boleh disebut nggak NU Sebut. Muhammadiyah lah gitu ya. NU dan Muhammadiyah gitu. Itu kalau Muhammadiyah itu kan menggunakan prinsip wujudul hilal. Yang penting hilal itu sudah di atas 0 derajat itu sudah masuk bulan baru. Kalau Nahdlatul Ulama itu menggunakan prinsip ru'yatul hilal. Yang mana nanti kriterianya ada 2 yang bisa memungkinkan, ada imkanur ru'yah. Yang kedua ada istilah baru tuh qat'ur ru'yah namanya, Kang. Nah, qat'ur ru'yah tuh udah pasti bisa dilihat gitu. Paling tidak pemerintah punya 134 titik kalau nggak salah tahun kemarin itu untuk ru'yatul hilal. Itu 1 titik saja melihat, ya sudah se-Indonesia Raya sudah bisa diputuskan sudah masuk bulan baru, entah itu Ramadan, Syawal atau bulan. Berarti nggak nyari suara terbanyak ya. Yang penting pembuktian itu ketangkap sama salah satu titik itu selesai ya. Nah, kembali ke hisab, Kang Gifar. Hisab yang penting terlihat hilal meskipun 0 derajat gitu ya. Sudah ada gitu. Sudah ada itu. Nah, sementara hisab itu kan perhitungannya maksudnya jauh kan, bahkan bisa dibulatkan jadi kalender abadi kan. Betul, Kang. Itu gimana sih? Masih nggak nangkep kita yang awam ini. Ya, jadi singkatnya gini lah, Kang, kalau boleh saya gambarkan. Yang dimaksud derajat itu kan dari ufuk. Ufuk itu kalau kita ke pantai kemudian seolah-olah langit sama laut ketemu membentuk garis, nah itu ufuk. Nah, berapa derajat itu dari ufuk ini. Nah, Muhammadiyah menggunakan prinsip 0, sekian pun kalau dia sudah di atas ufuk itu sudah termasuk masuk bulan baru. Tapi saya ingat betul tuh bahasa almarhum guru saya Kiai Ahmad Mansur atau Kiai Muhammad. Itu beliau dawuh, syurutul wujud ar-ru'yah katanya. Syaratnya wujud ya bisa dilihat, bisa diruqyah. Sehingga tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria. Apalagi kalau masih di bawah 2 derajat, pemerintah menetapkan 3 derajat. Itu akan kalah dengan cahaya syafaq atau cahaya awan atau cahaya dari matahari yang baru terbenam. Itu enggak mustahil lah bisa dilihat. Akhirnya makin riskan ya kalau derajatnya makin kecil itu. Ya bias cahaya itu makin. Iya, makin wah kacau itulah nantinya. Tapi bagaimana teman-teman yang menjadikan metodologi hisab itu sebagai acuan tunggal misalnya? Itu kan tetap ru'yat ya. 0 derajat atau tidak itu, tapi kan mereka bisa menentukan dari awal tuh. Nah, iya itu. Misalnya kemarin memang Muhammadiyah mengumumkan kembali misalnya 1 Ramadan itu dekat-dekat kemarin puasa Ramadan. Tapi itu kan sebenarnya sudah diketuk lama tuh, setahun sebelumnya bahwa tanggal segini. Itu kan acuannya tetap bulan 0 derajat, 1 derajat tadi kan. Nah, mereka kan atau kita kan dari jauh-jauh hari itu gimana? Sudah bisa menerawang bulannya. Gitu. Hitungannya gimana? Kalau hitungannya memang agak panjang, Kang. Saya punya hitungan kalau nggak apa-apa, Kang. Itu draftnya 4 lembar lah untuk menghitung itu. Itu dari mulai ngitung paralaks bulan, elongasi, kemudian terbenamnya dan seterusnya bla bla bla. 4 halaman lah draftnya. Itu memang menghitungnya dari pertama itu dari ada FIB istilahnya, Action Illumination bulan, terkecilnya kapan, ininya kapan. Jadi ada rumus-rumus tertentu yang memang bisa memprediksi atau apa, sehingga ilmu falak kadang dikaitkan juga dengan prediksi atau ramalan juga. Oh iya, kalau di Cirebon itu falak tuh ya dukun dianggap gitu. Ada satu scene di drama Baridin itu, wis beli alam pala-palakan maning gitu. Itu meramal jodoh ya. Meramal jodoh kalau itu. Jadi memang dengan teknologi sama dengan kalkulasi yang ini bisa menentukan bukan hanya besok, bukan hanya minggu depan, tetapi tadi kalender abadi sekalipun. Meskipun tadi tentu ada
celah-celah yang memungkinkan untuk salah atau geser gitu. Artinya teman-teman yang Ru'yatul Hilal itu juga meyakini itu dan membuat itu, tapi memastikan di setiap momentum pentingnya Betul, gitu. betul. Memastikannya dengan itu. Dengan Oke. tentu ya kita insya Allah tahu bersama ya ada hadis Nabi yang sahih itu. Bukhari ada. Sumu li ru'yatihi yang gitu ada. Aftiru li ru'yatihi. Sehingga patokan utama pertama adalah ru'yat dulu gitu. Iya. Nah, hisab ini sebagai pembantu saja gitu ya, alat bantu aja. Lagi-lagi enaknya narsumnya kiai kayak gini. Ada Arab-Arabnya, ada hadis Qur'annya. Ini moderatornya juga kiai sebenarnya. Nah, Kang Gifar, tadi Kang Gifar jangan jangan capek menerima pertanyaan dari orang yang awam karena ini untuk publik juga. Ru'yatul Hilal tadi seperti itu, hisab seperti ini. Orang beda lagi nih, puyeng lagi sama istilah isbat. Sidang isbat. Tentu Kang Gifar yang di Cirebon juga meskipun di lapangan itu kan terlibat, ditunggu hasilnya di Jakarta gitu kan. Itu prosesnya gimana sih? Orang kan gini, saya borong dulu durasi waktunya nih ya. Orang gini, ngapain sih Kemenag isbat-isbat, biayanya mahal, bla 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 bla. Buang-buang waktu. Pakai aja kalender abadi tadi udah selesai. Kan sekarang lagi musim ini, pemangkasan anggaran. Itu buang-buang waktu sidang isbat. Nah, kita pengen tahu sebenarnya bagaimana sih membedah isbat itu apa, sepenting apa dan harus dilakukan di setiap tahunnya. Isbat itu awal mulanya kan kalau nggak salah ya itu di zaman Bung Karno tahun 60-an atau setelah beliau tahun 70-an. Jadi mekanisme sidang isbat itu dengan menyebar tim Ru'yatul Hilal seluruh Indonesia. Dulu dari awalnya mungkin 20-30 titik. Tahun kemarin kalau nggak salah 134 titik. Itu dari Kemenag. Dari Kemenag yang resmi. Kemudian setelah itu melaporkan hasil Ru'yatul Hilalnya seluruh titik itu. Tapi kalau sudah ada yang berhasil melihat satu saja. Jadi persentasenya tidak seperti sidang mubas atau pemilihan ini yang 50% plus 1. Iya, mayoritas. Kalau ini satu saja sudah ada yang bisa melihat, kemudian dilaporkan, nanti sudah bisa diputuskan. Tapi dengan konsekuensi, ini juga saya punya cerita yang gak tahu menarik, gak tahu pengalaman yang ini ya, pengalaman buruk tapi mencekam gitu. Tahun berapa lah saya pernah kemudian Ru'yatul Hilal dan ngaku. Saya ngelihat ini, lihat. Ternyata itu mencekam, Kang. Bagi saya waktu itu ya. Karena tidak ada teman lain gitu. Karena gak ada teman lain. Satu itu. Yang kedua kemudian dibawa disumpah apa segala macam di depan kiai itu demi Allah apa segala macam gitu. Melampaui orang aku ngelihat kuntilanak ya. Katanya kalau kuntilanak itu 5 orang main bareng itu yang kelihatan satu Nah, itu kan wah, kayak itu orang bohong. Kayak orang bohong kan akhirnya Iya. gak ada yang lihat kok kamu ngelihat. Lihat apa? Karena memang hilal itu waktu atau umurnya itu kadang cuma 1 menit, 2 menit gitu. Sepersekian ini. Dan itu tipis sekali. Itu memungkinkan ketika apalagi santri ya kayak jenengan gitu di sidang sama kiai, akhirnya lah ngaku nggak ngelihat aja lah. Nah itu akhirnya kan. Bisa gitu ya. Tapi perangkatnya selain sumpah itu apalagi yang apakah penjelasannya harus Ada penjelasannya, tentu data-data juga mendukung dan data hisab itu. Bahwa memang hilal itu imkan untuk diru'yah, memungkinkan untuk diru'yah. Dan sebenarnya imkan itu hakikatnya sebenarnya pasti gitu. Meskipun bahasanya imkan gitu mungkin. Lah selain itu juga ya tentu ada tadi beberapa berkas yang ditandatangani kemudian dikirim ke sana gitu. karena dokumentasi nggak bisa ya menangkap Dokumentasi. itu. Nih bukti foto bulannya gitu. Dulu dokumentasi nggak bisa, kalau sekarang udah bisa. Oh, bisa direcord dari teleskop. Bisa direkod. Jadi teleskop kemudian nanti dihubungkan sama lensa kamera langsung. Oke. Kemudian dihubungkan ke laptop, nanti ke proyektor. Jadi sekarang Ru'yatul Hilal itu lebih mudah sekali. Iya. Orang yang nol pengetahuan ilmu falak juga bisa lihat, oh begini. Jangan-jangan AI juga lagi belajar ru'yat ya. Kemungkinan, wah ini bahaya. Bahaya ya. Bahaya ini. Nggak jelas dia ahlussunnah wal jamaah apa enggak, tiba-tiba bisa ru'yat gitu ya. Kang tadi Kemenag menyebar banyak titik sebelum isbat itu. Nah Kang Gifar ini pernah terlibat untuk kebutuhan Kemenag di isbat itu atau murni untuk NU atau bagaimana pengalamannya? Lebih banyak untuk kebutuhan falakiyah NU atau gimana? Dua-duanya saya pernah, Kang. Kalau sekarang memang lebih ke NU ya.
Dulu itu di BHRD, Badan Hisab Ruqyat Daerah Cirebon. Kemudian pernah juga gabung itu di Semarang, tim Ruqyatul Hilal di Al Husna Menara Masjid itu. Lah itu di 2 tempat itu. Jadi kalau NU punya lembaga falak, itu pemerintah membentuk Badan Hisab Ruqyat Daerah di bawah Subdit Hisab Ruqyat itu. Itu pernah. Nah ini pertanyaan agak sensitif nih Kang. Terserah Kang Gifar mau dijawab apa mau ngelantur diputar kemana-mana ya. Kalau kita atau sering menemukan beberapa tahun lah perbedaan 1 Ramadan maupun perbedaan 1 Syawal, penetapan 1 Syawal di sidang isbat itu. Menurut Kang Gifar, mudah-mudahan sih lepas jawabnya ya. Ini murni karena hasil dari perbedaan metodologi atau memang ada faktor lain? Agak ngeri-ngeri sedap nih pertanyaannya. Gimana ini? Tentu pertama murni perbedaan metodologi keilmuan. Oke, aman. Terus? Yang kedua, tentu ini nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau terlalu parah nih diedit. Itu ya saya beberapa kali mendengar ada semacam gak ngerti ya Kang, nanti emang gak dimaknai saja lah gitu, pesanan gitu dalam tanda kutip gitu, nggak tahu lah ya. Apa pesanan itu karena memang apa ya, biar jenjang waktu THR-nya lebih lama atau gimana? Pesanan itu keuntungannya gimana? Pesanan itu keuntungannya sebenarnya lebih ke apa ya? Saya juga nggak paham tuh Kang sebenarnya kepentingannya apa. Cuman bahasanya memang untuk menaikkan apa ya, pamor dari si. Oke. Ini soal gengsi organisasi. Soal mungkin gengsi ya? organisasi dan ideologi. Gitu. Aman kok Kang, sampean nggak nyebut NU Muhammadiyah kok. itu disebut. Aman. Kita nggak ngomongin lokal Indonesia ya, tapi kan ini juga terjadi di banyak negara lain kan. Betul. Jadi sah-sah aja. Ada ya memang ada faktor eksternal yang mungkin orang lain juga mengkritik NU kenapa kekeh ruqyat ya karena menunjukkan power mayoritasnya gitu. Betul, bisa jadi gitu. Bisa jadi, ya sah-sah aja untuk mengomentari itu. Tapi kita orang-orang lagi-lagi ya, saya lagi seneng pakai keyword ini, orang-orang yang awam yang nggak pernah belajar falak dan semakin susah belajar falak karena di Cirebon ini kiainya tinggal Kang Gifar. Itu akhirnya kan bisa ambil kesimpulan cepat Kang. Nah apa sih urusan terus, udah aja sih sepakat di jauh-jauh hari bikin satu komando atau satu kalender. Kira-kira Kang Gifar untuk mengklirkan kebingungan awam ini, mengapa kita nggak bisa atau masih jauh untuk merumuskan kalender tunggal? Ini yang menarik nih. Ini menarik ya, pembahasan yang dari dulu itu mencuat terus hampir tiap tahun kan. Untuk penyatuan kalender, kalau masih dalam satu zonasi waktu itu sangat mungkin ya, atau mungkin beberapa negara. Kita tahu ada Mabims, beberapa negara di Asia Tenggara misalnya. Itu sudah mulai apa ya, merangkak untuk menuju itu. Cuman lagi-lagi mustahil karena perbedaan zona waktu yang tajam. Kalau perbedaannya masih 1 jam 2 jam mungkin disini. Tapi kalau sudah sampai 12 jam lah ini yang membingungkan. Sehingga mustahil untuk dilakukan penyatuan kalender seluruh Islam misalnya, sudah dalam seluruh dunia gitu. Itu gak mungkin. Gak mungkin karena memang kita dari sini ke Arab saja udah 4 jam. Itu gak bisa. Dan itu kalau kita sudah melewati maghrib, Arab masih sore, masih siang gitu kan. Itu juga nantinya ribet di situ. Tentu dengan konsekuensi waktu-waktu ibadah nanti akan bertabrakan semua. Gak akan beres itu. Nanti Kita wukuf apa segala macam itu. Kita pakai ruqyat aja asarnya sering mepet maghrib kan. Nunggu podcast selesai dulu baru sholat. Iya ya, akan mempengaruhi banyak standar ibadah fikih gitu ya. Atau merusak tatanan lah bahasa ininya gitu. Tapi bagi teman-teman atau kelompok yang bisa kok penyatuan kalender itu, apa yang dalil yang ditangkap oleh Kang Gifar? Mereka beralasan. Ya mereka beralasan dengan dalih kan kita juga punya zonasi waktu yang katakanlah misal patokan waktu 0 jam itu Greenwich misalnya, Greenwich di Inggris. Kemudian juga pernah kok di masa lalu apa segala macam gitu. Iya, cuman situasi sekarang beda gitu. Karena zona Islamnya makin zona luas Islamnya gitu, makin negara meluas, Islamnya. makin banyak, makin banyak. Kemudian
tidak semua bisa sepakat. Juga nanti siapa yang akan mengotoritasi ini? Apakah Arab, apa Mesir, apa Irak atau siapa gitu, atau Indonesia gitu. Itu memang merepotkan, banyak aspek yang nantinya akan saling tabrak gitu. Penyatuan kalender itu apa susahnya sih? Apakah karena kita pakai kalender Buntat, Ploso, Lirboyo? Bukan ya Kang? Kan biasanya pesantren itu kalau akhir tahun kan nyebarin kalender. Sangkanya penyatuan kalender itu. Bukan, tapi metodologi pembacaan tanggal baru di setiap bulannya itu yang rumit. Tadi Kang Gifar sudah mengkomparasikan soal produk teknologi antara tradisional dan modern yang makin gampang. Mungkin nggak Kang, ke depan itu gini, astronomi itu selalu menarik menurut saya. Karena kemarin itu saya meskipun belajarnya wasilahnya cuma TikTok ya, tapi menarik bahwa ngomongi ruang angkasa itu ngomongin masa lalu. Pernah dengar nggak? Iya. Karena apa yang kita lihat sekarang itu sebenarnya proses masa lalu. Karena jarak pantulan cahaya mereka ke sini itu nyampe sini bertahun-tahun. Jadi bintang yang kita lihat hari ini itu masa lalu gitu kan. Itu astronomi bisa membaca sampai itu kan, sampai di sisi itu. Teropong sudah canggih tapi pakai teknologi perangkat NASA misalnya. Karena pengertian masa lalu itu kan sudah bisa ditebak. Hilal bakal terlihat bumi itu di tanggal sekian Masehinya bla bla bla. Memungkinkan nggak pada masanya ru'yatul hilal tidak diperlukan? Saya tidak mengaminkan demikian Kang ya. Tetap ru'yatul hilal ini salah satu proses yang sudah menjadi ajaran syariat gitu. Sehingga tetap jadi patokan. Kalau untuk sebagai alat bantu, tentu kita juga terbuka dengan segala macam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cuma kalau menjadi satu-satunya, bahkan meninggalkan ru'yatul hilal yang lama, ini kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Berarti memahami ini bukan sekedar metode atau cara, tapi memang syariat ya? Betul, karena memang syariat unsur kuatnya Kang. Seperti orang-orang melihat kenapa sih kurban harus tetap ada praktik menyembelih dengan mengeluarkan darah gitu. Gitu kan, nggak diganti duit aja langsung ganti apa daging kaleng itu? Kornet. Gitu. Iya, karena memang dabaha itu menyembelihnya itu syariat gitu ya, nggak bisa tergantikan. Nggak bisa tergantikan. Begitu juga ru'yat. Begitu juga ru'yatul hilal. Tapi ada pertentangan soal ini Kang. Bagaimana komentar yang lain? Kalau di lingkaran saya yang dekat-dekat ya nggak ada pertentangan sih. Tapi kalau di luar yang katakanlah dalam tanda kutip backgroundnya itu umum, itu menentang keras. Berarti Islam kurang terbuka apa segala macam, juga menerima kritik begitu kan. Justru saking ini murninya Islam sehingga kita tahu Islam itu punya siapa gitu. Kalau bahasa Gus Bagan, nih Islam punya siapa gitu. Apa pentingnya diri kita gitu. Istilah ijtihad kita tuh nggak penting gitu. Kata Nabi ru'yat ya ru'yat. Gitu. Dan itu nggak bisa tergantikan. Soal metodenya apanya itu bisa berkembang lah gitu, atau alatnya apanya gitu, alat bantunya gitu. Jadi jangan ini ya. Ini memang menjadi pengingat penting bagi kita agar enaknya gini itu nggak bisa di Islam ya. Nggak bisa. Ya praktisnya gini loh, enaknya gini. Apalagi kita percaya bahwa Nabi itu karena dibantu kewahyuannya futuristik. Sudah menebak kayak apa di depan gitu. Kang, saya jadi nostalgia nih ngobrol-ngobrol dan ngaji banyak tentang Kang Gifar bersama Kang Gifar ini. Saya jadi nostalgia, ada beberapa mata pelajaran di pesantren dulu saya mondok yang selalu deg-degan, bahkan kalau bisa pengen dihindari. Pertama faraid, kedua ya termasuk falak tentu utama. Falak, faraid dan risalatul mahid, hitung-hitungan masa haid. Ini yang terakhir ini memang agak puyeng karena kita nggak ngerasain haid ya. Tapi ini penting buat laki-laki secara fikih. Tapi sekarang pengajarnya falak itu makin fasilitas pengajarannya makin kurang kan. Nggak semua pesantren kok ngajarin falak hari ini. Aku yakin saya. Dimana menjadikan atau Kang Gifar meyakinkan bahwa falak itu tetap penting. Yang kedua, belajarnya tetap masih ada kesempatan. Yang ketiga, cara belajarnya gimana nih Kang? Dengan fasilitas yang makin sedikit dan menyempit. Itu tantangan besarnya sebenarnya Kang, bagi kami mungkin yang peminat atau pegiat atau pengkaji ilmu falak gitu. Terutama di kalangan pesantren sudah ada mitos tadi yang di awal Kang Sobi sampaikan tuh.
nanti umurnya pendek apa gitu. Kalau yang benar-benar ada di hadis itu faraid ya. Kalau falak dan lain sebenarnya sih enggak. Saya itu tambahan nggak tahu Iya, arahnya iya. dari siapa, dari mana gitu kan. Katanya kalau belajar falak nanti umurnya pendek apa segala macam. Saya tuh bantahnya gampang sekali gitu. Guru saya itu wafat usia 72 tahun. Kalau melebihi 63 kata Kanjeng Nabi bonus itu, sepuh berarti. Juga guru saya ada di Jawa Tengah juga itu masih hidup usia 80-an. Artinya mitos itu gampang saya terbantah. Oke, kalau soal itu. Kalau memang alasannya karena sulit, kayaknya ilmu yang sulit bukan hanya mungkin 3 tadi yang disebutkan Kang ya. Di ilmu umum juga banyak tuh yang Memahami diri sendiri juga susah. waduh. Sulit. Betul. Iya banyak ya. Apalagi memahami dia atau Iya. Ya astronomi yang kita ambil di Fakultas Sains di umum juga sama dengan falak sulitnya gitu. ribet itu. Tapi minatnya masih rame. Padahal Kang, kalau astronomi itu kan dia lebih luas cakupannya. Mempelajari seluruh pergerakan benda-benda langit yang bisa diobservasi. Oke. Kalau ilmu falak tuh batasannya definisinya gampang sekali. Mempelajari pergerakan benda-benda langit dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya yang berkaitan dengan ibadah. Itu aja. Sehingga yang dipelajari itu cuman benda langit itu cuman bumi, bulan, matahari. Gitu. Iya, lebih spesifik ya. Lebih spesifik, lebih mengerucut, Dan lebih itu mudah. kepentingannya untuk keagamaan. Kepentingannya untuk keagamaan, untuk ibadah. Gitu. Kalau menawarkan ke Gensi teman-teman Ikhbarian yang muda nih, cakupannya kalau itu aja kan kurang menarik Kang. Misalnya apa sih cakupan yang selain soal ibadah itu yang memungkinkan kita belajar falak itu dapat? Apakah itu pintu masuk sebenarnya untuk mencintai astronomi secara global atau gimana? Yang sudah pernah saya coba itu anak-anak usia remaja ya, usia SMA itu mereka tertarik itu kalau sudah diarahkan ke teknologinya, ke astronominya kan betul. Jadi diselingi misalkan observasi langit, itu planet Venus, planet Jupiter. Jadi kayak mau bocah cilik kan. Itu mereka senang tuh. Senang bukan main karena memang jarang. Jadi di sekolah kami gitu, di pondok kami itu ada teleskop kemudian difungsikan. Wah, hampir tiap malam tuh anak-anak tuh. Apa ya? Excited bahasa sekarang gitu. Tertarik banget tuh. Coba Ini yang gimana, gitu. fasilitasnya agak menopang di Cirebon itu Manu Putra. Apa istilahnya? Iya, Manu Putra Manu Putra di Buntet Buntet Pesantren. Itu ada apa lagi kan yang untuk menopang falak? Ada kalkulator saintifik itu banyak, kemudian juga alat-alat modernnya itu ada Mizuala Qibla Finder, kemudian ada teleskop tadi, teleskop yang kita punya 2 itu. Meskipun ya sudah kurang layak sebetulnya. Teleskop sedang diperbarui. Terus di antaranya juga lagi membangun observatorium Kang. Itu hanya sajalah. Luar biasa. Teman-teman Ikhbarian dan itu membangun observatorium rencananya 5 lantai. Karena ketika Diklat atau Bimtek Falakia itu waktu di Ponpes Ciwaringin PBNU. Itu diantaranya Cirebon coba cari titik ru'yat lagi yang baru gitu selain Pantai Baro. Karena Pantai Baro ini langganan jarang melihat kan. Mendung lagi, menjelang maghrib mendung. Gak tahu tuh kenapa. Nah, itu dicari tempat lagi lah gitu. Akhirnya mendengar informasi itu, akhirnya kami dari teman-teman yang di Buntet juga semangat lagi nih. Coba lah gitu. Di pantai sudah ada, coba kita cari tempat yang tinggi gitu. Nah itu sudah diukur dan juga dari teman-teman di LFPBNU waktu itu juga sempat hadir, alhamdulillah untuk mengecek lokasinya. Oh ini tinggal tambah 2 lantai lagi, sekian lantai lagi, ya sudahlah. Nanti mudah-mudahan gitu. Kembali ke soal ru'yat nih jadinya kan. Kriterianya seperti apa sih tempatnya? Kalau kita yang nggak tahu kan, pengen lihat benda langit, tapi kenapa ngambilnya pantai yang rendah gitu, dataran rendah? Kayaknya lebih strategis di sekalian puncak Gunung Ciremai, sekalian puncak Agustusan, sekalian ru'yat gitu kan. Itu kriterianya seperti apa? Kalau spesifik akhirnya ketemu pantai yang seperti apa? Karena tadi baru disebut langganan nggak ngelihat gitu. Ya, untuk tempat ru'yat itu ada 2 kriteria ya. Kalau nggak di pantai umumnya itu di menara atau di gedung tinggi gitu. Nah, Sutet. Di Bisa nggak disutet? Ini rawan kesetrum. Di pantai itu tentu tadi ya dengan kondisi yang minim polusi cahaya. Minim polusi cahaya, kemudian bisa menghadap ke arah barat, ke arah tempat terbenamnya matahari. Kemudian kenapa di pantai? Padahal ini kan yang diteliti itu bulan apa segala macam. Tadi padahal patokannya adalah ufuk. Tadi. Nah, pantai ini lokasinya dekat dengan ufuk tadi untuk memantau ufuk. Sedangkan di ketinggian juga demikian. Kita
akan mudah menemukan titik ufuknya, yaitu batas antara pertemuan tadi langit dengan tanah atau apalah itu. Nah itu lebih mudah di-detect, lebih mudah di-ru'yat, lebih mudah diamati. Gitu. Nah itu kriteria 2 tempat itu sih Kang sebenarnya. Kalau tadi Baro Gebang kita sering ketutup kabut atau mendung, itu di Cirebon di titik lain memungkinkan ada yang lebih representatif enggak Kang? Misalnya di Ade Irma sekalian piknik. Saya belum tahu sih ya, cuman saya dengan teman-teman itu pernah paling observasinya itu ke yang di Waled apa itu, bukit apa itu, Azimut. Azimut. Ya bukit Azimut tuh. Coba itu memenuhi syarat nggak ya? Gitu. Itu masih kami teliti di situ. Kalau di Ade Irma atau di mana belum. Kalau di Indonesia khususnya di Cirebon tantangan yang paling merepotkan ketika ru'yat itu apa selain mendung, selain bias cahaya nanti dispesifikkan dalam bentuk apa gitu Kang? Itu tantangannya apa? Terutama di Cirebon. Tempatnya masih kurang representatif menurut saya. Itu bertahun-tahun mungkin hampir 10 tahun saya ru'yat di situ mengkoron-koron baik Kang tempatnya gitu. Jadi Tapi pernah ada event dapat pandangan hilal di Baro? pernah. Jadi di Pantai Baru itu pernah mau ditutup Kang. Karena saking jarangnya karena saking jarangnya ru'yat sehingga udahlah ditutup aja gitu oleh pemerintah oleh apa. Dan diberi kesempatan sekali lagi ternyata melihat. Tapi bukan di momen awal Ramadan dan awal Syawal Kang. Di bulan Hijriah biasa. Bulan Hijriah biasa di bulan Yang lain. orang nggak nunggu-nunggu amat Iya, gitu nggak ya. nunggu-nunggu amat gitu. Dzulhijjah kalau nggak salah tuh. Itu kelihatan hilalnya. Oh akhirnya dilaporkan berhasil ru'yat. Akhirnya dipertahankan tetap menjadi salah satu tempat ru'yatul hilal di Jawa Barat. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih Kang. Selama ini, kenapa kok yang diincar itu 1 Ramadan sama 1 Syawal aja ru'yatul hilal itu? Kalau iya memang ru'yat itu untuk memastikan, kenapa sih nggak melakukan atau pengumuman melakukan ru'yat itu setiap bulannya di Hijriah itu? Ini pertanyaan umum nih. Itu gimana? Iya. Jadi sebetulnya hisab dan ru'yatul hilal itu dilaksanakan itu tiap bulan Kang, tiap awal bulan. Oh. Aslinya tiap awal bulan. Cuma memang tadi karena mungkin netizen itu lebih tertariknya itu Ramadan dan Syawal tadi. Dan memang teman-teman yang melakukan ru'yat pun publikasinya di 1 Ramadan. Publikasinya 1 Ramadan. Dan 1 Lebaran, 1 Syawal ya. Padahal sih memang kita itu tiap bulan juga ini Kang dari PBNU atau dari pemerintah itu kan mengeluarkan ikhbar juga, mengeluarkan hasil itsbatnya mengeluarkan edaran itu tuh. Sudah memasuki Rajab, sudah memasuki Sya'ban apa. Tapi kan respon dari netizen, respon dari masyarakat itu kurang kurang excited, kurang tertarik gitu. Beda dengan Ramadan dan Syawal yang mungkin Berkaitan dengan THR dan baju baru ya. Dan lain-lain gitu kan. Wah, ini terawih bareng, bukber apa segala macam, mungkin ketemu dengan mantannya atau apa gitu kan. Kang Gifar sudah tugas belum waktu Ramadan batal? Ramadan Lebaran batal. Sudah. Ibu-ibu itu pada ngoceh-ngoceh gara-gara opornya udah matang. Gak mau makan. Tapi menariknya di fikihnya di keesokan harinya di hari yang membingungkan itu boleh berbuka ya. Itu yang menariknya ya. Boleh berbuka. Nah hal-hal seperti ini kan yang kita belum banyak tahu nih. Berarti gini Kang, saya simpulkan misalnya ru'yat bulan ini itu tidak menjamin keberlangsungan bulan depan. Maksudnya gini, kalau Masehi misalnya tiba-tiba ru'yat matahari gamblang ya. Masehi kan ke matahari gamblang. Oh ternyata hari ini tuh bukan 1 Januari tapi 2 Januari. Ini kan tinggal diurut aja nih. Januarinya sampai 30 atau berapa gitu. Kemudian Februarinya. Kalau Hijriah nggak bisa ya? Hijriah nggak bisa kan. Harus pokoknya tadi tetap patokannya itu ada ru'yat. Kalaupun hisab juga tadi tidak bisa memastikan betul-betul pasti gitu. Nggak seperti Masehi yang tadi itu yang gampang gitu. Berarti kalau itu dibikin semacam rekap gitu dalam 1 tahun hasil ru'yat, pergeserannya beda-beda dong tahun ini dengan tahun kemarin gitu. Beda-beda kan. Jumlah tahunnya termasuk beda-beda. Termasuk jumlah tahunnya beda-beda. Itu kalau selisih berkurang atau bertambah berapa hari biasanya? Gasar gesernya itu kisaran di 2 sampai 4 hari mungkin. Rata-ratanya kan. Iya. 2 sampai 4 hari itu. Tapi problemnya kalau di Hijriah itu pilihannya cuma 29 hari atau 30 hari gitu aja kan. 2 sampai 30 aja. Oh ya, cakupan falak tadi spesifik apa? Tapi tawarkan Gang ke teman-teman ikhbarian yang netizen yang Gen Z ini, yang muda ini. Menariknya belajar falak itu apalagi? Karena tadi di awal
Ya memang saya juga ada pikiran kayak gitu, kok falak lama-lama diarahin ke mistis ya dulu ya. Bisa memprediksi orang celaka kapan, dapat rezeki kapan, dan lama-lama identik dengan dukun gitu. Itu yang pertama harus dijawab, Kang. Kenapa dulu kaitannya dengan mistik? Yang kedua, apa yang membuat Genzi harus tertarik belajar falak di hari ini? Kenapa ilmu falak sering dikaitkan dengan mistis? Karena gimana ya? Kan awalnya pencetus ilmu falak itu Nabi Idris, Kang. Tua, ya ilmu tua ini. Ilmu tua Nabi Idris. Sejak awal peradaban manusia berarti udah. Peradaban manusia Nabi Idris. Kemudian kita tahu ada salah satu alat namanya rubu' mujayyab, seperempat lingkaran. Itu yang wakila berdasar riwayat itu awalnya bulat. Nah, bulatan kemudian rebutan 4 makhluk katanya. Gak tahu ini mengandung Israiliyat atau enggak ya. Dan rebutan 4 makhluk, manusia, jin, setan, sama malaikat bahkan ikut rebutan. Atau ada satu riwayat lagi dibanting. Apa alatnya itu, fungsinya untuk apa, bentuknya kayak gimana? Sebenarnya itu alat astronomi, Kang. Jadi bulat, kemudian seperti kita lihat ada garis-garis begitu, koordinat begitu. Untuk ngitung, untuk ngukur gitu. Untuk ngitung. Awalnya memang itu untuk mengukur waktu ibadah, waktu-waktu kalau oleh orang-orang Romawi itu digunakannya di Palestina untuk menyembah berhala, dewa matahari dan seterusnya. Lah ternyata alat ini kalau masih bulatan itu bisa juga ngitung ya tadi yang sisi-sisi yang katakanlah kaitannya dengan perdukunan lah, ngitung jodoh, kemudian ngitung nasib, bahkan ngitung dulu di Buntet ada sosok almarhum kiai tokoh falak besar juga Kiai Imam Abdul Mun'im, itu legend sekali. Beliau sampai ngitung gelas pecah, ngitung kapan daun jatuh gitu. Nah itu saya udah nggak masuk akal tuh kalau yang begitu-begitu. Cuman memang ada ilmunya, ada hitungannya. Nah itu akhirnya dikaitkan dengan mistis, dengan zodiak. Oh kalau orang yang lahirnya horoskop begitu kan. Terus masuk ke Jawa juga kental lagi tuh mistisnya. Itu kan, oh ini kalau yang lahirnya Jumat Kliwon begini, kalau yang lahirnya Selasa Legi begini, kalau yang lahirnya Ahad Wage dan seterusnya. Sepengetahuan jenengan, kenapa peredaran bintang-bintang benda-benda langit ada hubungannya dengan nasib manusia? Karena di astronomi modern pun akhirnya ada horoskop, ada apa kan yang kaitannya dengan secara logis saja, Kang. Kenapa? Secara ilmiahnya gini, Kang. Jadi ketika seseorang itu lahir, dia berbarengan dengan ada fenomena alam apa. Nah, energi itu, gelombang itu yang kemudian terserapkan oleh si bayi yang lahir ini, Kang. Sehingga menjadi karakter, menjadi kebiasaan, menjadi kepribadian dan jati diri orang itu gitu. Sudah ini ilmiah. Kalau di istilah tasawuf tuh atau ini mungkin kontemplasi gitu. Ada gelombang dan frekuensi itu pasti yang mempengaruhi. Pasti mempengaruhi. Nih orang yang lahirnya di rasi bintang, ketika rasi bintang ininya lagi kuat, Scorpio ini apa gitu. Gitu. Tapi perkaranya orang-orang dulu ya, itu kalau mau jujur, tanggal di antara kita kakak adiknya itu kan yang laki-laki 5, yang perempuan 2. Itu kayaknya ada yang ketukar nih tanggal-tanggalnya. Itu ada yang ketukar. Saya dibilang, misalnya contoh saya dibilang lahir 1 Ramadan. Jadi buka pertama 1 Ramadan. Tapi secara akte itu 5 Mei 86. 5 Mei 86. Itu enggak matching di hijriahnya. Kan ada ini ya, konversi hijriah dengan yang kalau ngitung ke depan saya enggak percaya karena saya masih iman ke ru'yat gitu. Tapi kalau masa lalu kan sudah tercatat kan ya. Ternyata enggak matching, enggak 1 Ramadan, tanggal 10 Ramadan apa tanggal enggak sama gitu. Enggak sama. Akhirnya ada memang kakak juga yang bercerita ketukar antar mereka tanggalnya. Tanggal lahirnya ketukar. Nah, pertanyaannya adalah ketika peredaran benda-benda langit itu mempengaruhi atau bersinggungan dengan nasib manusia sehingga bisa diprediksi. Kalau yang ketukar kayak gini gimana, kan? Tetap yang di ini kan yang mempengaruhi adalah hakikatnya gitu. Realitanya tanggal lahirnya asli yang mana gitu. Oh, gitu. Tetap. Jadi berbeda dengan pencatatan itu kan sangat riskan manipulasi atau tadi lah ada human error yang salah nulis nih apa gitu kan. Tapi yang tentu sangat mengakar itu kuat adalah hakikat dia lahirnya tanggal berapa aslinya gitu, dari apa. Dan itu banyak terjadi, Kang. Ada banyak terjadi tuh. Saya tuh aslinya kalau di KTP lahir sekian, kalau di akte begini, tapi kata orang tuh aslinya tanggal segini gitu. Kalau diramal meleset terus berarti cek aja tanggalnya gitu ya, benar apa enggak? Cek apa? Yang menarik hari ini misalnya nih, karena Kang Gifar itu kiai muda ya teman-teman, tapi orang lain melihat beliau ahli falak. Tentu ada banyak orang yang datang sowan untuk meminta nama.
Dan menariknya ini berhubungan dengan astronomi juga kan pada akhirnya cara menghitung agar anu. Kang Gifar tentu mau tidak mau harus jujur punya pengalaman itu kan, dimintain nama gitu. Itu cara menghitungnya gimana Kang? Antara kebutuhan buat nama yang keren, matching, jangan sampai memberikan nama-nama yang lampau karena kasihan juga. Ini kan lagi musim generasi alpha itu namanya susah gitu kan. Kita ada kepentingan untuk itu. Tapi di sisi lain hitungannya juga harus matching secara astronomi. Itu gimana? Kalau pengalaman itu sih ada Kang ya. Cuman mayoritas saya arahkan ke guru-guru saya, kiai lagi. Ya biasa adat pesantren lah ke itu. Cuman yang akhirnya terpaksa itu kan karena yang memaksa. Boten Kang kula pengennya sing jenengan misalnya gitu. Ya saya hanya standar-standar aja. Patokannya itu dia lahirnya bulan apa, bulan hari apa, gitu. Hari nama yang cocok, nama yang apa. Kalau boleh saya spill, ada salah satu metode baca nama Kang. Itu ketepatannya mungkin 70-90%. Itu menggunakan Kalah lah LSI ya. ini saya sedikit nyepil ya, ini gak apa-apa lah. Menggunakan metode doa Quran. Contoh, nama siapa misalnya? Misalnya Sobih. Itu kan rangkaian hurufnya sod, ba, ya, ha gitu. Sobih atau sobih misalnya gitu. Sod itu di doa Quran itu apa? Wabis sodi sobro wa sodaqoh. Kemudian ba-nya apa? Wabil ba ibaha aw wa barokah. Kemudian ya-nya wabil ya yusra wa yaqina. Ha wabil ha hilma wa haya'a. Nah, nanti dipretelin. Nah, pretelan ininya dihendesin aja. Oke. Itu ketahuan saya mati kapan? Iya ya. Sehijaiyah itu full udah ada ini ya kepanjangannya. Dan nanti kata ada yang nanya kan, oh ini berarti kalau yang namanya hurufnya sama apa? Enggak, beda. Kalau sod dan baknya yang berdampingan misalnya. Kalau ini rangkaian hurufnya sama Kang, tapi urutan hurufnya tuh beda gitu. Lain maka beda. Bagaimana ketika Kiai menemukan huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa Arabnya? Tetap dipaksa. Namanya ngadiman. Tetap dipaksa harus ada Arabnya. Ngadiman berarti Adiman. Adiman misalnya. Iya. Pinter-pinter Kiai. Betul. Tapi itu 70%. Minim 70% kalau. Ya, menarik. Ini bagian dari yang mungkin bisa membuat Gen Z tertarik untuk belajar falak. Tapi tadi belum tuntas Kang. Apalagi kira-kira yang ayolah belajar falak nanti gini-gini selain bisa menentukan satu Ramadan. Pertama saya sering ngomong bahwa ilmu falak itu mudah, sangat-sangat mudah. Kita ubah mindset dulu, ilmu falak sulit apa? Mudah. Kenapa? Karena yang menghitung itu bukan kita kan. Yang menghitung itu kalkulator. Alat, iya. Alat yang menghitung itu. Kemudian ru'yatnya sudah ada alatnya, apa sudah ada ininya gitu. Pertama itu. Yang kedua ilmu falak itu ilmu keren, ilmu elit. Astronomi itu. Karena kebutuhannya itu kalkulator saintifik itu minimal harganya 600.000. Ya ada yang 300, yang 200 lah. Tapi Casio itu. Ya nah itu. Kemudian kompas bidik. Ini juga ada kriterianya, harganya 1,5 2 juta gitu. Ini ilmu mahal sih. Iya. Ilmu keren, ilmu mahal. Teleskop itu minimal yang standar 40 juta lah kurang. Itu teleskop yang robotik. Kalau yang dipakai di ru'yat hilal di PBNU atau Kementerian Agama seenggaknya 250 juta. Iya. Itu percaya Kang. Kita studio pengen agak beningan aja tawarin lensa berapa? 20 juta. Itu yang jelek. Iya. Sehingga itu menjadi daya tawar tersendiri. Saya bilang ilmu falak tuh mudah, bukan ilmu lampau loh, ini ilmu modern gitu ya. Ilmu modern. Dan sangat berhubungan dengan sains gitu. Itu yang mungkin saya sering ngomong itu. Kemudian ini tawaran secara kalau saya boleh jual agama gitu. Saya jual agama itu begini. Ilmu falak itu salah satunya adalah fardu kifayah. Untuk belajar dan mengajarnya fardu kifayah. Jadi kamu punya niat dengan, saya tuh sering bilang kadang gojologan di buntut tuh. Saya tuh tidurnya aja di buntut sudah menggugurkan kifayahnya orang banyak. Iya. Sehingga sok kamu lihat di daerah kamu ada nggak ahli falaknya? Nggak ada. Ya sudah, itu menjadi potensi untuk belajar gitu. Kalau ke teman-teman santri atau siswa tuh ngomongnya gitu Bang. Iya, jangan sampai belas bersih nggak ada lagi. Itu gimana ya? Kasihan. Yang Jakarta nanggung kifayah kita ya. Kejauhan gitu. Kejauhan. Iya.
Tapi Kang Gifar seoptimis apa ke depan ilmu falak terutama di Buntet Pesantren tetap langgeng, tetap regenerasinya bagus gitu. Dan hari ini prosesnya seperti apa, Kang? Insya Allah kalau soal optimisme saya dengan teman-teman 1000% optimis kan. Karena tentu ilmu ada yang menjaga lah gitu. Kita punya keyakinan itu. Kemudian yang sedang dilakukan apa? Alhamdulillah ini menjelang bulan puasa juga nantinya atau setiap bulan puasa pasaran ilmu falak khusus, dan itu sudah tidak menggunakan metode full klasik Kang, tapi kita gabungan klasik dan modern. Oke. Sehingga pakainya tematik dan itu lebih efektif, lebih efisien, Lebih cepat. 10 hari atau kita misalkan sebulan saja full itu insya Allah sudah pulang-pulang atau selesai itu bisa ru'yatul hilal lah, bisa mengukur kiblat. Minimal tahu metode standarnya gitu ya. Minimal tahu metode standarnya. Kalau dihitung sampai hari ini berapa ru'yatul hilal yang sudah diikuti sama Kang Gifar? Dari 2012 ya, 12 13 itu berarti 11 berapa tahun itu? Ada 10 kali lebih ya berarti. Lebih. Iya. 10 kali lebih. Nah selain tadi yang kayak kepergok nyuri bebek disumpah kiai gitu gemeternya, ada nggak pengalaman lain yang wah ini menariknya ya praktik ru'yatul hilal? Pengalaman yang menurut Kang Gifar wah keren nih. Ada salah satu pengalaman ru'yatul hilal juga yang nggak tahu ya, kalau keren sih malah bukan keren, lagi-lagi saya ketemunya yang mencekam. Jadi gimana ya? Itu saya nggak sebut tempatnya di mana. Pokoknya saya ikut ru'yat, kemudian di situ ada salah satu ketua timnya atau penanggung jawabnya itu PD yang mungkin menurut saya offset Kang. Offset jatuhnya ke ujub atau sombong gitu. Gimana? Jadi udah menjelang maghrib kemudian terang sekali. Ini sudah bisa dipastikan kita bisa meru'yat, bisa melihat anu. Itu cuman sekian 2 menit apa 3 menit sebelum itu hujan badai gede sekali. Wow. Dan itu apa ya, kok perasaan saya, feeling saya nggak enak betul. Oh, jadi memang secara attitude juga harus dijaga ya? Wah banget. Banget itu beda lah. Beda. Kalau kayak kita tahu wah ini hujannya hujan rahmat, hujan berkah atau apa, kok ini kayak azab atau gimana gitu. Iya. Jadi kayak kontan begitu. Saya, itu sekian menit setelah ya orang tersebut ngomong lah. Pede sekali dengan ini teknologinya canggih apa ya begitulah. Jadi ternyata itu juga tetap adab diutamakan tuh di situ. Gitu. Apalagi alam bereaksi spontan. Ini menunjukkan bahwa memang falak itu syariat ya Kang. Sehingga responnya kan ya menyangkut attitude, menyangkut kehati-hatian, banyak hal gitu. Betul. Hingga akhirnya proses selanjutnya gimana tuh ketika berarti memutuskan kita nggak ngelihat gitu? Ya memutuskan akhirnya nggak ngelihat. Dan itu sampai Isya itu. Hujan begitu. Ada batasan gak sih Kang? Proses ru'yatul hilal itu idealnya dari jam berapa, maksimalnya sampai jam berapa sampai memutuskan bahwa oke nggak dapat, oke ketemu. Kalau hujan gede kan selesai, baru mulai pasang teleskop hujan gede selesai dong. Selesai ya. Tapi nunggu itu maksimal sampai. Jadi kita lihatnya dari proses hisab umur hilal. Umur hilal itu nanti ada terlihat rata-rata sih Kang itu 5 sampai 10 menit. Dari mulai kapan? Mulai terbenamnya matahari. Itu sudah bisa mulai prosesi ru'yatul hilal sampai 10 menit ke depan. Berarti itu biasanya begitu. Oh, pantas sidang isbat itu selalu Isya ya? Ya, Isya biasanya karena nunggu. Berarti yang risiko bakal tidak ketahuan dari proses ru'yatul hilal itu, apakah ini Ramadan hari terakhir atau tidak gitu aja ya? Karena maghribnya terlewati dengan buka biasa gitu ya. Tapi nggak secara syariat, secara ibadah nggak ada risiko sih soal itu. Yang risiko itu besok Idul Fitri apa masih puasa gitu kan? Itu. Secara fikih. Oke, menarik Kang. Mungkin agak mengulang pertanyaan penutup ini, tapi penting menurut kami, tetap penting bahwa di luar sana teman-teman kita, terutama ikhbarian yang masih Gen Z dan lain-lain itu sangat menggemari teknologi, sains, logis dan lain-lain. Coba Kang Gifar arahkan lagi dan yakinan lagi betapa menariknya ilmu falak dan ini penting, terutama soal keagamaan kita, gitu. Ya, pertama ilmu falak ini salah satu ilmu tertua dan ilmu langka, ilmu eksklusif gitu, langka sedikit sekali. Yang kedua saya ingin
selalu ngomong bahwa ilmu falak itu ilmu yang mudah banget. Karena kita nggak ngitung. Yang ngitung tuh sebenarnya tadi alat-alat di zaman sekarang ya. Yang ketiga, ada unsur kita minimal punya kontribusi untuk daerah atau wilayah kita sendiri, minimal satu desa misalnya, atau satu kecamatan, syukur-syukur bisa satu kabupaten, untuk menggugurkan kifayahnya orang-orang lain gitu. Karena sebetulnya ilmu falak mengajar dan belajar dan mengajar itu fardu kifayah, tapi mengamalkannya itu fardu ain saya bilang. Fardu ain. Orang sholat madhab kiblat ya fardu ain gitu. Gak bisa diwakili imam saja. Tapi belajar untuk mengukur kiblat, mengajarnya apanya itu fardu kifayah. Lah minimal kita punya tujuan, punya niat untuk menggugurkan kewajiban kifayah, dan itu tujuan mulia menurut saya. Kalau guru-guru saya itu bilang, guru-guru falak gitu ya bilang, ahli fikih banyak, ahli Quran insya Allah masih banyak, ahli tajwid masih banyak, ahli nahwu masih banyak, ahli falak tuh sudah sedikit. Gitu. Dan ekstrimnya ngomong jangan mempercepat kiamat gitu. Karena berkaitan mitos tadi ya. Tapi kalau saya enggak lah gitu. Kalau ke teman-teman terutama yang masih SMA bangga itu ilmu falak itu sangat mudah, dan berapa tahun sih Kang untuk sampai bisa itu? Kalau serius 6 bulan ayolah saya berani gitu. 6 bulan. Sampai minimal 3 poin ya. Pertama untuk pengukuran arah kiblat, kemudian yang kedua waktu sholat, yang ketiga adalah awal bulan Hijriah. Itu rusdul kiblat kenapa sangat berhubungan dengan pengamatan benda langit? Karena patokannya kan Ka'bah di bumi dong. Kenapa tetap harus mengukur astronomi benda langit? Rusdul kiblat itu kan peristiwa disebut juga dengan istiwa a'zam. Ya, itu fenomena ketika betul Ka'bahnya di bumi, tapi ketika matahari itu tepat di atas Ka'bah gitu. Itu setahun sekali ya yang peristiwa itu? Setahun 2 kali. 2 kali. Kalau setahun 4 kali namanya catur bulan. Oke, terima kasih banyak Kang Gifar. Sebenarnya sih kita pengen tanya banyak, cuma karena orang itu bertanya bukan karena nggak ngerti aja. Buktinya apa? Orang yang nggak ngerti kayak saya itu nggak bisa tanya banyak soal falak. Pengen larinya ke bumi itu bulat apa datar aja. Itu juga menarik itu. Tapi tadi Kang Gifar janji bisa di sesi lainnya gitu. Menarik sekali Kang Gifar, kita dapat pengetahuan banyak dan semoga bermanfaat untuk teman-teman Ikhbarian semua. Matur nuwun Kang Gifar, mudah-mudahan nggak bosan untuk ke studio lagi. Demikian sesi kali ini Ikhbarian, kita jumpa di sesi-sesi berikutnya dan tetap pantau, baca dan ambil inspirasi dari ikhbar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.